Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Nusa Akbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia. Nah, pada episode kali ini saya ingin share tutorial tentang penggunaan sistem informasi akademik yang pernah saya share di web ya. Nah, jadi ini artikelnya. Dan nanti kan ada link untuk download nih. Kalau misalnya Anda sudah download, sekarang tutorial bagaimana sih cara nginstallnya. Nah, oke, jadi langkah yang pertama setelah Anda download hasil downloadan tersebut, ini ya, Anda ekstrak ke htdoc. Sesam htdoc. Nah, sambil proses ekstrak, sekarang kita akan import database akademiknya ya. Nah, jadi cara import database akademiknya, basis data, Anda pilih import, pilih file, nah pilih databasenya, lalu klik go. Oh, error ya karena databasenya belum kita buat. Oke, berarti kita buat dulu databasenya. Bukan database, namanya akademik dia. Akademik, ciptakan, kita klik databasenya, pilih import, lalu pilih file, pilih akademik SQL ini. Nah, oke, kalau udah klik go. Oke, kita tunggu dulu proses import sudah berlangsung. Nah, kalau misalnya sudah, nanti akan muncul beberapa tabel di sini. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, tadi kan kita sudah ekstrak tuh source code sistem informasi akademiknya. Nah, di sini sudah ada mananya akademik. Nah, ini dia akademik ya. Langsung saja kita akses di localhost /akademik. Nah, oke. Jadi seperti ini. Kalau sudah, silahkan masukkan username dan password. Username dan password secara defaultnya itu adalah admin, dan masukkan kode keamanan yang di sampingnya, VX 6M J. Oke, pilih login. Oh, ada yang salah berarti. Admin 09 KNA. Wah, tetap nggak mau ya. Nah, kalau misalnya nggak mau juga, di sini nanti di app user. Nah, ada insert aja lagi datanya. Atau ini saja saya edit ya. Saya ubah. Username-nya sudah admin ya. Passwordnya kita ganti jadi admin. Nah, MD5. Oke. Nah, kalau sudah baru kita coba lagi. Admin VA FDT. Nah, sudah berhasil kan? Oke. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, di sini ada beberapa fitur yang bisa Anda gunakan. Ini ada beberapa menu di sini, ada master data. Di master data ini ada data gedung. Jadi ada data gedung, ada data ruangan. Jadi ruangan itu di mapping berdasarkan gedung ya. Jadi misalnya ada gedung A, ada gedung B. Nah, di gedung tersebut nanti akan ada ruangan-ruangan yang akan digunakan untuk perkuliahan. Setelah itu ada prodi. Nah, setelah prodi baru ada konsentrasi. Maksudnya gini, misalnya kita punya data prodi elektro. Nah, di bawah prodi elektro itu ada konsentrasi sistem informasi akademik, ada konsentrasi teknik komputer jaringan, ada konsentrasi elektronika. Nah, seperti itu. Jadi prodi itu membawahi konsentrasi, atau konsentrasi berada di bawah prodi. Nah, setelah itu ada master dosen. Ini master dosen ya. Nah, nanti datanya kalau misalnya Anda ingin tambahkan, silakan tambahkan. Selanjutnya ada kelompok mata kuliah. Nah, kelompok mata kuliah ini untuk mengelompokkan jenis mata kuliah. Apakah itu mata kuliah pengembangan kepribadian, apakah itu mata kuliah keahlian berkarya, ataukah itu perilaku. Nah, seperti itu. Setelah itu ada grade nilai. Nah, grade nilai ini kita bisa setting secara otomatis grade nilai. Misalnya si Nuris Akbar itu mempunyai untuk mata kuliah pemrograman web, dia mempunyai nilai 8,6 gitu ya. Nah, berarti 8,6 berdasarkan hasil data ini dia mendapatkan grade B. Otomatis dia akan dibuat oleh sistem nanti di laporan KS-nya. Nah, ini seperti itu grade nilai ini.
yaitu ada tahun angkatan. Nah, ini juga master. Jadi misalnya saya input data mahasiswa, dia otomatis akan masuk ke tahun angkatan yang sekarang, yang aktif sekarang. Nah, seperti itu. Di data mahasiswa juga ini ada beberapa tab ya, ada biodata, ada biodata orang tua, ada sekolah dan perguruan asal. Kalau misalnya dia mahasiswa pindahan, selanjutnya ada institusi yang mengusulkan, ini biasanya untuk data yang kelas karyawan. Oke, seperti itu. Nah, di akademik juga ada tahun akademik, ada master mata kuliah ya. Nah, ini sudah digrupkan berdasarkan tahun akademiknya, berdasarkan kurikulumnya. Oke, ini seperti ini datanya. Untuk semester berapa, seperti itu. Ada jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah ini nih, nanti dia akan otomatis menyeleksi bahwa kalau misalnya jadwal itu sudah digunakan. Misalnya jadwal inilah ya. Misalnya untuk struktur data, untuk ruangan ya, base ruangan. Misalnya untuk ruangan L1 R08. Nah, ini pada hari yang sama sudah digunakan oleh struktur data pada paginya. Misalnya saya ingin input nih pagi juga nih. Saya buat jam 10 misalnya ya. Jam 10.00. Nah, maka di sini akan ada notifikasi bahwa data itu gagal diperbaharui karena jadwalnya sudah ada. Tapi misalnya kalau saya ubah menjadi 13.00. Oh, salah juga ya. Berarti masih ada yang menggunakan ruangan ini. Atau saya ubah jadi 20.00 lah ya. Nah, jadwal berhasil diperbarui. Proses update ini dilakukan secara Ajax ya. Jadi Anda nggak perlu nge-save gitu otomatis. Nah, itu untuk jadwal. Selanjutnya ada registrasi. Nah, jadi ketika kita mengaktifkan tahun akademik baru, otomatis setiap siswa itu harus melakukan registrasi ulang. Untuk apa? Supaya datanya itu ada di absensi nantinya. Nah, seperti itu. Jadi supaya data siswa tersebut ada di jadwal yang digenerate oleh sistem, dia harus melakukan registrasi. Klik aja button nih. Oh, udah melewati batas nih. Oke, seperti itu. Karena di tahun akademik di sini ada batas registrasinya sampai tanggal berapa. Nah, begitu. Oke, fitur selanjutnya adalah ada kartu rencana studi. Nah, kartu rencana studi, kalau misalnya Anda belum pilih data mahasiswanya, ini masih kosong datanya sebelah kanan. Tapi kalau misalnya Anda klik salah satu menulis akbar, nah di sini nanti akan muncul, ini juga via Ajax menampilkan datanya. Nah, jadi itu kalau misalnya Anda mau input KRS lagi boleh. Jadi cara input KRS-nya, klik aja input KRS, nanti di sini akan muncul KRS yang belum diambil. Nah, misalnya saya ingin ngambil materi atau mata kuliah untuk di semester 6 ya, kecerdasan buatan lah. Saya klik aja di sini. Nah, oke, data kecerdasan buatan di sini hilang. Sekarang kita cek lagi. Nah, di sini saya sudah ngambil. Datanya sudah masuk. Via Ajax juga sih entry datanya. Ya, oke, seperti itu. Nah, di sini ada cetak kum. Nah, jadi kalau misalnya di kami itu, di kampus saya, jadi kalau misalnya kita mau ujian nanti, itu ada KUM, kartu ujian mahasiswa. Nah, kartu ini wajib dibawa nantinya. Nah, oke, seperti itu. Jadi, di sistem ini saya sudah buatkan fitur otomatis untuk cetak KUM. Nah, jadi cetak KUM berdasarkan mata kuliah yang diambil. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya adalah ada fitur kartu hasil studi atau KHS. Nah, di sini nih. Cetak KHS, di sini kita harus pilih juga. Tadi kan semester 5 sudah ada ya. Oke, nah kalau misalnya saya sudah cek semester 5 sudah ada. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada confirm ya. Konfirmasi itu maksudnya gini. Misalnya nilai kita itu diinput oleh dosen atau pihak prodi.
Nah, jadi data kita itu diinput oleh dosen atau pihak prodi. Si akademik, pihak akademik itu mempunyai akses, itu mempunyai otoritas untuk mengkonfirmasi bahwa nilai itu benar atau tidak. Nah, jadi seperti itu, ada dua kontrolnya. Pertama, kontrol yang dilakukan oleh pihak dosen atau pihak prodi. Yang kedua adalah kontrol yang dilakukan oleh pihak akademik bahwa nilai itu benar-benar valid. Nah, seperti itu. Kalau misalnya udah semua, di sini ada fungsi untuk cetak KHS. Nah, jadi seperti ini. Karena kita belum ngasih nilainya, maka di sini nggak muncul. Kalau misalnya kita udah kasih nilai, nanti di sini muncul mutunya berapa, nilainya berapa. Oke, seperti itu. Semua semester lah ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, fitur tadi fitur ini belum selesai sih, fitur untuk kok KHS. Iya, KHS benar. Tadi fitur untuk grafik belum saya selesaikan ketika itu. Nah, oke, lanjut ya. Setelah itu ada modul keuangan. Nah, di sini ada form pembayaran, tapi sebelum form pembayaran yang perlu saya jelaskan, di sini ada beberapa master data. Ada jenis pembayaran, misalnya kita mau untuk bayar jenisnya asuransi gitu ya, asuransi, DSP, kemahasiswaan, ada biaya kuliah. Nah, biaya kuliah ini bisa diset berdasarkan tahun akademik. Misalnya setiap tahun bisa saja kan biayanya itu berubah. Misalnya untuk setiap tahun biaya pendaftarannya berapa, PK-nya berapa, SPP-nya berapa per semester, DSP-nya berapa, kemahasiswaannya berapa, setiap tahun bisa berubah. Nah, itu bisa kita set dari sini, dari keuangan nantinya. Oke, ada biaya kuliah ya, makanya di sini ada setup. Nah, jadi kita bisa set untuk tahun akademik 2014-2015, pendaftarannya berapa, PK-nya berapa, SPP-nya berapa. Nah, kalau ini Ajax juga nih, kalau misalnya saya ketik langsung 70.000, itu udah otomatis tersimpan. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya saya refresh pun nggak hilang nih. Oke, kalau Anda mau cek nanti Anda bisa lihat di sini lah, di network. Misalnya wisuda saya buat 1 juta ya, 1 juta. Nah, di sini dia udah otomatis nge-save nih. Oke, seperti itu. Nah, yang fitur selanjutnya adalah ada form pembayaran. Nah, kita set dulu nih mahasiswa yang ingin diinput datanya berapa. Misalnya saya ambil NIM Nus Akbar lah ya. Di form pembayaran masukkan, lalu pilih OK. Nah, baru akan muncul nanti di sini jenis pembayaran saya apa. Ini riwayat transaksi saya. Harusnya dibayar ini berapa, pendaftaran sudah dibayar berapa, sisanya berapa, persentase pembayarannya berapa, dan sini ada keterangan gitu ya, sampai ada cetak data. Nah, ini cetak untuk data pembayaran saya nih. Nah, seperti ini. Saya besarkan. Nah, seperti ini ya, ada NIM, ada nama, konsentrasi, bla 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 bla. Oke. Nah, seperti itu. Baru di sini ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini berdasarkan jurusan. Ini belum ada ya. Coba teknik informatika 2014-2015. Oke, nggak ada juga datanya. Saya lupa datanya seperti apa kemarin. Setelah itu di sini ada fitur SMS. Nah, fitur SMS ini digunakan untuk kalau misalnya ada, tunggu dulu, saya akan lihat. Nus Akbar ini masuk ke teknik mesin ya. Oke, kita lihat di laporan keuangan. Saya akan ambil teknik mesin. Mana teknik mesin nih? Teknik mesin produksi ya. Nah, di sini muncul data mahasiswanya ya. Nah, kalau nantinya misalnya ada mahasiswa yang nunggak, di sini kan ada total tunggakan. Begitu saya klik kirim SMS, maka sistem ini akan mengirimkan SMS
kepada si mahasiswa. Dia memberitahukan bahwa berapa sih jumlah tunggakan si mahasiswa tersebut. Nah, itu fungsi kirim SMS ini. Dulu waktu saya tugas akhir sih ini sudah terintegrasi dengan SMS Gateway. Jadi saya sudah buatkan sistemnya. Oke, seperti itu. Nah, sini ada pengguna sistem. Nah, pengguna sistem ini dia mempunyai level, apakah dia admin, pihak jurusan, atau dosen. Oke, seperti itu. Kalau misalnya dosen, oke, seperti itu ya. Ada pihak jurusan. Kalau misalnya pihak jurusan, ini jurusan apa? Nah, jadi nanti pihak jurusan itu dia mempunyai akses hanya mengelola data jurusannya saja. Misalnya dia login sebagai pihak jurusan teknik informatika, maka dia hanya mempunyai akses untuk mengelola data teknik informatika saja. Nah, jadi seperti itu. Nah, sini ada fitur untuk account, untuk update password gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa sekian ya. Jadi memang sistem ini masih perlu pengembangan karena ini cuman sekedar tugas akhir saya ketika saya di 4 dulu. Ini tugas akhir saya. Jadi daripada source ini nganggur, saya simpan di hard disk pun tidak bermanfaat. Jadi mending saya bagikan kepada teman-teman. Kalau misalnya ingin dikembangkan ya silahkan. Kalau misalnya ingin di-share silahkan. Tapi saya harap tetap mencantumkan sumber aslinya ya dari belajarphp.net. Oke, saya rasa cukup sekian. Jika Anda merasa tutorial ini dan source code ini berguna bagi Anda, kemungkinan besar ini akan berguna juga bagi orang lain. Jadi alangkah baiknya jika Anda bagikan juga atau share juga artikel ini ke teman-teman Anda nantinya. Oke, saya rasa cukup sekian. Sampai berjumpa lagi dengan saya Nurs Akbar pada episode pemrograman web selanjutnya.